Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, sebab daripadamulah segala kekuatan dan pertolongan. Saatnya kami mendengar dan merenungkan firman-Mu, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 126 ayat yang ketiga. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Salah satu alasan yang muncul yang terungkap dari ayat ini tentang keberadaan sukacita adalah karena Tuhan telah melakukan perkara besar. Jadi apa yang dibuat oleh Tuhan, apa yang dibuat oleh Allah, itu sesungguhnya adalah perkara-perkara yang besar. Kalau kita melihat perjalanan umat Tuhan ketika mereka ditawan di Mesir, tentu tidak selamanya lah mereka ada di sana tertindas, diperbudak. Tetapi melalui hamba Tuhan Musa yang diutus oleh Allah, mereka dibawa dengan tangan yang kuat, mereka dibawa dengan tangan perkasa, dituntunnya mereka keluar. Dan kalau berbicara tentang tangan Allah, di mana Allah melakukan perkara besar, keluarnya mereka dari tanah Mesir, itu pun dengan kuasa yang besar. Bagaimana ke-10 tulah itu telah melepaskan mereka dan orang-orang yang tidak percaya mengalami semuanya. Saat mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dari satu persinggahan ke persinggahan yang lain pun karena campur tangan Tuhan dan Tuhan melakukan perkara besar kepada mereka. Saat mereka lapar, saat mereka haus, saat mereka menghadapi kesulitan, Tuhan melakukan perkara yang besar bagi mereka. Dan seharusnya karena Tuhan melakukan perkara besar itu, maka seluruh umat-umat yang percaya kepadanya seharusnya ada di dalam sukacita. Tetapi kalau kita belajar dari sejarah keluarnya umat Israel, sukacita mereka terjadi hanya sesaat. Hanya dalam kurun waktu tertentu saja. Itu dibuktikan dari satu masalah kemudian muncul masalah yang baru. Mereka menggerutu, mereka marah kepada Tuhan. Dan sukacita atas perbuatan Allah yang besar itu hanya berlaku untuk sementara waktu. Bapak, Ibu, Saudara, ini merupakan sebuah gambaran. Allah bekerja dan melakukan pekerjaan yang dahsyat kepada umat-umatnya. Tetapi umatnya hanya merespon dalam waktu yang singkat. Kenapa? Sukacita itu bisa hilang, sukacita itu bisa sirna oleh karena tekanan, oleh karena kesulitan kehidupan. Itu yang tersirat di dalam pernyataan-pernyataan perjalanan umat Israel dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita belajar dari kedudukan dari apa yang disampaikan oleh pemazmur ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Jadi apa yang dilakukan Tuhan di dalam hidup kita itu merupakan perkara besar. Apa contoh konkret perkara besar dalam hidup kita ini? Dia selamatkan kita. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang tidak berkenan. Tetapi kita dipanggilnya menjadi umat milik kepunyaannya. Menjadi umat kudusnya yang ditempatkan di dalam tempat yang mulia. Dan pagi hari ini berdasarkan kebenaran ini, ingat
Tuhan telah melakukan perkara yang besar dalam hidup kita, maka jangan berhenti bersukacita. Jangan gadaikan sukacitamu, jangan hilangkan sukacitamu hanya oleh karena masalah dan kesulitan yang kecil, tapi pelihara dan ingatlah bahwa Tuhan selalu dan telah melakukan perkara besar kepada kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.